Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak wali murid yang saya hormati, anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Umi cintai. Hari ini, sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Abdul Muti, yang mencanangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Maka dari itu, kami membuat jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dilakukan oleh seluruh siswa-siswi di SDN 2 Malingping Selatan. Jurnal harian yang harus kita lakukan untuk anak-anak murid kita adalah: yang pertama, bangun pagi; yang kedua, beribadah; yang ketiga, berolahraga; yang keempat, makan sehat dan bergizi; yang kelima, gemar belajar; yang keenam, bermasyarakat; dan yang ketujuh, tidur cepat. Di antara ketujuh ini yang harus kita lakukan, kita harus membiasakan anak-anak kita melaksanakan 7 kebiasaan ini. Kebiasaan yang pertama yang harus diutamakan adalah anak-anak harus bangun pagi. Kita sebagai umat Islam tentunya kita bangun sebelum sholat subuh atau sebelum jam melaksanakan sholat subuh. Subuh saat ini diantaranya jam 4:25. Jadi diutamakan anak-anak kita dibiasakan bangun tidur itu sekitar jam 4:20. Jadi ketika kita melakukan itu, membiasakan anak-anak kita melaksanakan bangun pagi, maka insya Allah kita utamakan anak-anak beribadah sholat subuh. Anak laki-laki, mohon ibu dan bapak membawa mereka untuk berjamaah ke masjid yang masjidnya dekat. Ini pembiasaan yang kedua itu beribadah. Beribadah dimulai dari pagi hari atau subuh, yaitu melaksanakan sholat subuh. Laki-laki diutamakan berjamaah di masjid. Dan untuk yang ketiga, setelah sholat subuh itu kita berolahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi, tentunya sarapan pagi. Mohon ibu di rumah menyiapkan sarapan yang sehat, diantaranya 4 sehat 5 sempurna, ataupun minimal anak-anak sudah mencukupi makanan yang bergizi seperti nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan minum susu. Kalaupun tidak ada, diutamakan anak-anak minimal minum air hangat saja pagi-pagi. Dan yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Nanti kita akan jabarkan kembali bangun pagi itu jam berapa, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, serta gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Next slide. Nah, Menteri Pendidikan yang sekarang, Bapak Abdul Muti, mencanangkan manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia atau mencanangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentunya ada manfaatnya. Manfaat dari bangun pagi. Jadi ini bangun pagi ini merupakan kebiasaan bangun di pagi hari yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat, diantaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raganya, dan dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Insya Allah ketika anak-anak kita membiasakan bangun pagi, maka anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang disiplin, tepat waktu, dan menghargai waktu. Kemudian yang kedua itu pembiasaan beribadah. Tentunya kita mayoritas Islam
Jadi kita beribadah yang utama pagi itu adalah sholat subuh. Kebiasaan beribadah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta meningkatkan diri secara berkelanjutan. Insya Allah bangun subuhnya itu tepat waktu, maka insya Allah ke depan disiplin terus beribadah tepat waktu di 5 waktu yang sudah kita canangkan atau yang sudah Allah tentukan di setiap 5 sholat yang harus kita lakukan. Yang ketiga yaitu berolahraga. Nah, olahraga ini bisa dilakukan olahraga ringan di rumah. Kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup. Gaya hidup yang sehat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Nah, ini tentunya kita harus membiasakan bergerak, membiasakan olahraga apa saja, yang penting bergerak di pagi hari. Boleh jalan santai, boleh lari-lari atau apapun, bergerak sehingga berkeringat. Dan di sekolah pun kita melakukan senam yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ada senam sehat ya. Kita melakukan 1 minggu 2 kali, diantaranya di hari Rabu dan mungkin bisa di hari Jumat. Lalu yang keempat, makan sehat dan bergizi. Nah, ini makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian. Makan sehat dan bergizi itu tidak perlu mewah, tidak perlu dengan daging setiap hari, tetapi minimal kita memenuhi 4 sehat 5 sempurna atau memenuhi nutrisi yang seimbang. Di antaranya lauk pauk itu bisa dari hewani seperti daging, ayam, telur, dan ada protein dari nabati seperti tahu dan tempe. Itu gizinya pun seimbang ya, sama dengan nutrisi dari protein hewani. Dan dibiasakan anak-anak murid kita atau anak-anak kita makan sayuran. Jadi ini harus setiap hari itu ada sayur yang dimakan oleh anak-anak kita dan diseimbangkan dengan buah-buahan tentunya. Kalaupun anak-anak tidak memiliki tidak hobi atau tidak menyukai susu, bisa diganti dengan minuman-minuman yang sehat seperti teh manis kah, atau air jahe kan pagi-pagi dengan gula merah. Yang penting anak-anak sudah mencukupi gizi dari tubuhnya. Jadi yang harus diutamakan adalah sayuran, lauk pauk, nasi, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu, itu pun kalau ada. Yang kelima, nah ini, gemar belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi kita berkolaborasi. Jadi pembiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Jadi anak-anak dibiasakan di rumah pun ada waktu minimal 1 jam untuk belajar, tidak hanya di sekolah.
Yang keenam, bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini adalah kebiasaan bermasyarakat adalah perlu perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Jadi bermasyarakat itu anak-anak di rumah misalkan tidak hanya di rumah saja main gadget atau tidak keluar. Nah, anak-anak dibiasakan untuk keluar rumah, membiasakan sekolah sore atau sekolah siang diniyah, atau membiasakan mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya misalkan ada pengajian, boleh anak-anak dibawa ke masjid, atau ada kerja bakti, dibawa anaknya. Jadi anak-anak tidak hanya berdiam diri di rumah, tetapi bersosialisasi bersama teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir ini, tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan anak. Jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip Hollards.com, waktu tidur ideal berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Jadi, ada lanjutan ini ya. Jadi maksimal kita sepakati tidur malam anak-anak itu jam 9. Ya, jadi diusahakan yang biasa tidur malam nanti harus dibiasakan tidur paling telat jam 9 malam setelah sholat isya. Mungkin itu 7 pembiasaan yang bisa dijabarkan. Ini ada kalender pendidikan. Jadi nanti kita mulai membiasakan ini di bulan Februari. Bulan Februari itu ada 28 hari. Jadi setiap harinya nanti kita mengisi jurnalnya. Sekarang kita akan menjabarkan bagaimana cara mengisi jurnal tersebut. Nah, ini adalah kumulatif dari rangkuman dari harian yang harus kita lakukan. Bulan Februari misalkan, nanti berilah tanda checklist jika anak-anak melakukan kegiatan tersebut. Misalkan si A beribadah misalkan atau bangun pagi dulu ya. Bangun paginya itu kita sepakati jam 4:25 menit atau sebelum sholat subuh. Kalau anak melakukan bangun paginya tepat waktu, maka kita checklist di hari atau di tanggal 1. Di tanggal 1 kita checklist dibangun paginya ya. Kemudian setelah bangun pagi jadi checklist di situ, anak tersebut melaksanakan sholat subuh, maka di checklist di tanggal 1. Nah, ini nanti kumulatif ada 5 waktu ya untuk kelas 1 dan kelas 2 dulu. Kemudian anak tersebut sarapan pagi, makan sehat dan bergizi. Jadi ini harus dibiasakan setiap anak sekarang sarapan pagi di rumah. Nah, misalkan makan sehatnya sudah memenuhi syarat, ada nasi, sayur, dan lauk saja minimal. Ya, sarapan ya. Jadi setelah itu di checklist. Kadang anak ada yang nggak mau sarapan, sekarang harus dibiasakan sarapan di rumah. Kemudian gemar belajar, nanti di rumah itu setelah pulang sekolah istirahat, sholat duhur, sholat asar, kemudian ada waktu menjelang maghrib itu boleh anak tersebut membaca buku apa yang mereka baca. Ya, yang penting anak itu duduk maksimal atau minimal 1 jam membaca buku pelajaran kah atau buku apa saja ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini bisa anak-anak misalkan soal mengaji ya, atau ke masjid untuk misalkan ada tahlilan, apapun bisa itu ya. Bermasyarakat itu minimal anak
bertetangga, bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, setelah selesai yang ini, yang keenam, kemudian anak-anak mempersiapkan buku untuk besok pagi ke sekolah, dan jam 9 malam anak-anak sudah masuk kamar untuk tidur. Jadi tidurnya itu jam 9. Kalau anak tidak melakukan tidur jam 9, misalkan tetap jam 10, ibu dan bapak guru harap memantau, maka dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi tidak boleh di checklist. Yang kita akan bekerja sama antara guru dan orang tua, bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak kita. Nanti di situ ada perasaanku, boleh nanti tanya anak-anak ya. Perasaanku dengan hasil yang aku dapatkan, tinggal di checklist ya. Next, kita lihat. Nah, ini kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang tadi, yang jurnal yang tadi itu untuk kelas 1 dan 2 serta sampai dengan kelas 6 ya. Nah, anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6 melaksanakan jurnal ini dengan spesifik. Misalnya, bangun paginya itu jam berapa? Ditulis di situ. Misalkan jam 4.30 menit, maka di situ 04.30 menit. Nah, kalau misalkan anak itu bangunnya jam 6, ya tulis di situ. Jam 06.00 misalkan, sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi tidak direkayasa ya. Jadi kita belajar jujur karena ini untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Kemudian beribadah. Beribadah pun sudah mencakup sholat 5 waktu. Misalkan anak tersebut sholat subuh, checklist sholat subuhnya. Kemudian sholat duhur, checklist. Sholat asar juga checklist. Sholat maghrib, checklist. Kemudian karena dia mungkin misalkan ketiduran, tidak sholat isya, lupa, berarti nanti itu tidak boleh di checklist, dikosongkan saja ya. Nah, inilah fungsinya pengawasan dari orang tua. Jadi ketika anak belum ingatkan, terus ingatkan sholat. Jadi ketika beduk untuk isya, anak-anak harus segera ambil air wudhu dan melaksanakan sholat isya. Dan setiap waktu, di 5 waktu itu pun harus seperti itu. Kemudian yang berolahraga ini, kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Misalkan anak-anak kita itu pagi-pagi berolahraganya lari-lari di sekitar rumah, tulis di situ. Lari-lari mengelilingi rumah. Atau olahraganya di tempat tidur, sit up atau push up, boleh ditulis di situ. Apapun yang penting kegiatan anak berolahraga, bergerak ya. Iya. Kemudian yang ini masih sama, makan sehat dan bergizi. Mohon ibu tuliskan di situ. Misalkan ada menunya ya, nasi, misalkan tahu, tempe, atau goreng ayam, atau telur dadar, apapun ditulis di situ. Sayurnya misalkan sayur, boleh spesifik, sayur daun singkong, sayur kangkung, boleh di situ dituliskan ya. Kalau memang dilengkapi dengan buah, tulis buahnya apa, minimal ada sedikit itu ya, 4 sehat 5 sempurnanya. Nah, dan yang ini gemar belajar, hal yang dipelajari, misalkan anak baca buku PKN, boleh ditulis baca buku PKN. Atau mengerjakan PR matematika, tulis di situ mengerjakan PR matematika. Nah, ini yang bermasyarakat, kita sepakati bermasyarakat itu ketika anak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, mau bertetangga, mau main dengan orang-orang sekitar. Jadi ketika anak misalkan mengaji atau melaksanakan membantu orang tuanya bekerja bakti di sekitar rumah atau sekolah diniyah ya yang siang hari, boleh di situ ditulis.
atau ada acara tahlilan, atau ada acara pengajian misalkan ya, pengajian ibu-ibu boleh anak dibawa yang perempuan, atau pengajian bapak-bapak misalkan di malam apa, di hari apa, boleh diajak. Dan yang terakhir, tidur cepat, kita sepakati waktunya jam 9 malam. Jadi tulis di situ. Kalaupun ada anak yang tidur jam 10, tulis saja di situ jam 10 ya gitu. Jadi yang seharusnya itu jam 9 malam. Nah ini hasil penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah di sini dituliskan jumlah kegiatan yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dalam 1 bulan. Misalkan bulan Februari. Nah bulan Februari ini misalkan anak kita yang bernama A nanti misalkan bangun paginya alhamdulillah full, berarti 28 hari. Nah beribadahnya masih bolong-bolong misalkan. Kalau kita hitung 5 kali 28 ya berarti itu. Kalau melaksanakan misalkan 20 hari itu full 5 kali, berarti di situ ditulisnya adalah 100 kali di situ. Nah, yang 8 minggunya yang 8 harinya misalkan masih bolong-bolong, dihitung saja itu ya. Misalkan anak berapa ya adik ini? Yang 8-nya misalkan 40 nih tidak mengerjakannya, berarti itu situ 40. Ya. Ini di bulan Februari, nanti lain lagi di bulan Maret misalkan kalau ada 30 berarti kali 5 gitu ya. Iya. Nah berolahraga misalkan setiap hari berolahraga, berarti itu 28 kali. Nah makan sehat dan bergizi alhamdulillah full. Selama 28 hari itu sudah mencukupi gizinya, tulis di situ 28 kali. 28 kali. Nah, gemar membaca, alhamdulillah ini belajar terus, berarti 28 hari misalkan. Nah, kalau bermasyarakat ini tergantung situasi di rumah anak-anak ya, boleh 28 atau bisa kurang gitu ya. Ini fleksibel saja. Misalkan kalau full kita 28 hari. Nah, tidur cepat, anak-anak jam 9 sudah tidur, maka di situ ditulis 28. Ya, jadi ini untuk rekapan dalam 1 bulan. Nah, nanti di bulan berikutnya sama seperti itu dan seterusnya. Ini berlaku untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu hanya checklistan yang awal saja. Karena ini untuk meringankan ibu dan bapak ya. Nah, ini untuk kelas 1 dan 2 saja. Kalau kelas 3, 4, 5, dan 6 keseluruhannya. Kita mulai uji coba selama 5 bulan ke depan, dari mulai Februari, Maret, April, Mei sampai dengan bulan Juni. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini nanti pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi tulis namanya, nama anaknya, misalkan Zuan Hazlam Al-Faqih, nama sekolah SDN 2 Malingping Selatan, kelas 3. Kita mulai dari bulan Februari, checklist bulan Februari. Nah ini pemantauan 7 kebiasaan. Nanti biar kita aja kali itu ya sama guru ya, sambil nanti disesuaikan dengan rekapan anak-anak. Misalkan bangun pagi 28 hari, berarti anak sudah terbiasa. Kalau sudah 28 hari, nah misalkan beribadahnya baru 50 kali misalkan setelah direkap, berarti anak belum terbiasa, karena di bawah dari 50% itu belum terbiasa. Kalau di atas dari 50% malah sudah 80% atau 100%, berarti anak sudah biasa.
berolahraga misalkan, jarang olahraga, berarti nanti kita tulis di situ tidak terbiasa, belum terbiasa gitu ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa itu sudah full dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita. Ada anak yang misalkan yang makan sehat dan bergizi, masih banyak anak yang tidak menyukai sayuran. Nah, maka dari itu mungkin di situ nanti ibu-ibu tidak menuliskan sayuran di makanan anak-anak kita. Maka nanti ketika itu belum mencukupi dari makan sehat dan bergizi, maka itu belum terbiasa. Ya. Iya. Jadi yang tidak sarapan kah atau tidak makan sayur kah gitu ya. Jadi ini belum terbiasa. Lalu gemar belajar, kita bisa lihat anak-anak malam membiasakan diri baca buku tidaknya. Terus bermasyarakat, jadi anak di lingkungan seperti apa, dan tidur cepat. Jadi sekarang masih banyak anak yang tidur di atas jam 10. Jadi kita biasakan tidur jam 9 dan tidak main HP gitu ya. Jadi karena kita akan meminimalkan anak-anak untuk selalu tidak lepas dari gadget mereka masing-masing ya. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak itu di bulan kedua, apalagi bulan puasa ya, sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nantinya diketahui oleh orang tua, tulis nama lengkap ibu atau bapak, ditandatangani, nanti menyetujui itu adalah kami pihak sekolah, wali kelas masing-masing. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, berakhlak mulia. Demikianlah, kalau ada yang tidak mengerti bisa berkonsultasi dengan wali kelasnya masing-masing. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.